Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau membahas satu topik yang mungkin banyak dialami oleh teman-teman, ya, khususnya yang mengalami gejala psikosomatik, ya, di dalam ilmu kedokteran psikosomatik. Ini adalah salah satu yang paling sering menjadi perhatian, yaitu tentang hipokondriasis. Ya, hipokondriasis ini sebenarnya saat ini di dalam DSM-5 itu sudah tidak lagi digunakan sebagai kriteria diagnostik. Namun di dalam ICD-10 atau PPDG-J3, pedoman penggolongan diagnostik gangguan jiwa di Indonesia, ini masih digunakan istilah hipokondriasis. Nah, apa hubungannya hipokondriasis dengan psikosomatik? Ini sangat erat sebenarnya, karena salah satu dari gejala gangguan psikosomatik yang paling sering adalah hipokondriasis. Hipokondriasis adalah pikiran, ya, atau keyakinan bahwa seseorang mengalami suatu penyakit berat, ya. Dan ini biasanya dikaitkan dengan satu spesifik organ atau sistem tertentu di dalam tubuhnya. Yang menjadikannya menarik sebenarnya bahwa hipokondriasis ini banyak dialami oleh orang dengan kondisi yang memang berkaitan dengan keluhan tertentu. Misalnya dia meyakini adanya kanker, dia meyakini adanya penyakit yang belum berhasil tuntas, seperti itu. Nah, perkembangannya sebenarnya bisa dua. Yang pertama adalah dari gejala cemas psikosomatik biasa yang mungkin dirasakan oleh teman-teman dengan kondisi di mana banyaknya keluhan-keluhan fisik, lebih dari 5 misalnya. Tetapi kemudian ada yang fokus hanya dari awal tuh satu gejala. Misalnya gejala lambungnya saja, gejala misalnya ada benjolan atau merasa sakit di kiri kanan bawah. Tetapi semuanya itu setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, tidak ditemukan adanya suatu kondisi yang membuatnya harus diperhatikan atau menjadikan dokternya menjadi waspada terhadap hal tersebut. Nah, sebagai seorang dokter yang bergerak di bidang psikosomatik, tentunya saya harus juga membedakan ini dengan gangguan waham menetap. Gangguan waham menetap, termasuk gangguan waham somatik, itu juga sering menjadi latar belakang dari gangguan hipokondriasis. Jadi orang itu merasa yakin sekali pada kondisi bahwa di dalam perutnya atau di dalam organ tubuhnya ada sesuatu yang bermasalah. Dan itu sudah tidak bisa lagi ditentang walaupun sudah diberikan bukti-bukti bahwa Anda ini baik-baik saja. Beberapa kali saya menemukan kasus ini biasanya berkaitan dengan kognitif atau proses daya pikir yang menurun. Biasanya terjadi pada pasien demensia atau awal-awal penyakit kepikunan. Dan juga ada sebagian yang berkaitan dengan kondisi Parkinson. Di dalam kasus yang sering saya temukan, kebanyakan memang laki-laki. Dan ini merupakan salah satu masalah yang cukup berat karena susah ya diperbaiki. Jadi kalau diberikan pengobatan ini agak sedikit beda dengan pasien psikosomatik awal ya, atau yang merupakan masalah gangguan kecemasan seperti yang teman-teman suka katakan seperti GERD, anxiety atau sebagian itu. Ini karena merasa yakin sekali bahwa ada sesuatu di dalam tubuhnya yang salah. Sampai kalau di luar negeri, di beberapa cerita dikatakan dia melakukan operasi. Tapi hasilnya ternyata tidak mendapatkan hal yang bermanfaat. Sehingga akhirnya menjadi kecewa dan makin kecewa. Pada kasus-kasus tertentu, gejala depresi bisa juga datang karena kekecewaan terhadap pemeriksaan yang tidak menunjukkan hasil yang baik. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh teman-teman semua karena pada dasarnya kasus-kasus seperti ini itu sangat dominan akan membuat problem, masalah yang berkaitan dengan kesulitan untuk lepas dan menurunkan tentunya kualitas hidup. Saya ingin menjelaskan ini lebih dalam lagi tentunya karena banyak kasus-kasus seperti ini itu dikaitkan dengan usia yang semakin meningkat.
Jadi hipokondriasis memang kita sering temukan lebih pada usia lanjut. Biasanya di atas 60, 50-an gitu ya. Di mana kognitifnya sendiri sudah mulai kaku atau cara berpikirnya agak sulit diubah. Hampir jarang saya menemukan kasus hipokondriasis pada anak muda ya, tetapi lebih sering memang pada usia 50-60 tahun. Ini memang perlu dipahami terutama oleh keluarga, karena seringkali kesulitannya adalah bagaimana dia terus-terusan meminta pemeriksaan yang tidak ada ujungnya, yang akhirnya akan menghabiskan banyak biaya tentunya. Pengobatannya sendiri bisa dengan penggunaan obat-obatan, ya, antipsikotik atau antidepresan, dan biasanya dibantu dengan dokter jiwa. Karena memang harus dengan dokter jiwa, karena kebanyakan kalau saya lihat dalam kasus pasien saya, kognitifnya sendiri sudah tidak terlalu baik, sehingga agak susah kalau dibantu dengan pendekatan psikologis dengan psikolog sekalipun. Itulah mengapa di dalam bidang ilmu kedokteran jiwa ada yang namanya kedokteran psikosomatik seperti yang saya tekuni ini. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan kenali hipokondriasis. Anda juga harus menyadarkan diri Anda sendiri karena memang agak susah ya, apalagi kayak tadi saya bilang ada beberapa yang sudah sangat yakin sekali sampai ada waham ya atau delusi terkait dengan gejalanya sendiri. Tetapi ini bisa diperbaiki ya, walaupun mungkin butuh waktu lama. Semoga teman-teman mempunyai kesehatan yang baik, tetap menjalankan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.